Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Oke, saya coba panggil ya untuk presensi. Mungkin ada yang tadi nggak berhasil scan ya. Ahmad Farhan Al Ayubi, apakah hadir? Belum ada. Alfianto, Aziz Wahyu, Hadir, Bu. Aziz hadir. Kemudian Doni Harahap, Jovan Syah, Jovansyah hadir, Bu. Jovan Syah hadir. Kemal, Hadir Ibu. oke. Lita, Hadir, Bu. Lita hadir. Kemudian Puja Widya, Ridandi, Rizky K, Siraj Bahmid, Siti Fatimah Nadira, Syafa Ifna, Hadir, Bu. Syafa hadir. Ada yang belum saya panggil? Mungkin yang tadi nggak berhasil. Oke. Oke, sebelumnya mohon maaf ya karena sebenarnya agenda di pertemuan terakhir itu adalah kita harus eh, site visit ya eh, ke suatu proyek, tapi ternyata kemarin saya dapat kabar dari teman saya kalau izinnya belum turun. Jadi karena waktunya mepet juga dengan UAS, jadi kegiatan tersebut saya cancel. Makanya hari ini kita mengadakan makeup class secara online. Ya, sebenarnya untuk materinya em, mungkin saya bisa menyampaikan terkait pemodelan U5 untuk yang pondasi ya, baik yang dangkal maupun yang dalam ya. Tapi eh, saya mau sharing dulu dari kalian. Mungkin ada pertanyaan terkait apa namanya pemodelan Go5 atau mungkin dari praksis yang sudah kita pelajari selama ini. Gitu kan dari apa namanya mulai dari pemodelan slope, kemudian ada pemodelan galian, kemudian ada juga pemodelan timbunan ya. Itu kan kemarin sudah kita coba modelkan. Saya juga sudah menjelaskan beberapa tahapan kenapa kita pilih ini, kenapa kita pilih itu ya. Mungkin ada yang masih bingung atau mungkin pengen menunjukkan apa namanya hasil pemodelan yang kemarin ya. Diulang dari awal, kita lihat langkah-langkahnya sudah betul atau masih ada yang salah. Pemilihan opsinya apakah sudah betul atau masih ada yang salah. Silakan. Nah, nanti untuk UAS yang akan saya keluarkan di soal itu adalah pemodelan. Jadi tahapannya kalian harus betul. Opsi-opsi yang kalian pilih juga harus betul, ya. Karena itu akan merupakan bagian dari penilaian. Jadi saya buka kesempatan untuk pertemuan terakhir ini adalah diskusi.
Ibu, saya mau tanya, Silakan. kalau misalkan kemarin kan kejadiannya di kelas, ada pas lagi mau nge-calculate itu dia munculnya tanda tanya gitu ya, Bu. Nah, itu Mm-mm. biasanya karena apa sih, Bu, kalau tanda tanya gitu? Nah, coba di-share. Bentar ya, Bu. Jadi hari ini yang share kalian ya kalau terkait Praxis. Ini ya, Bu. Saya coba calculate dulu kan ya, Bu. Oke, nggak usah. Coba kamu double klik di tahapan konsolidasi yang udah centang hijau itu, karena atasnya. Itu. Nah, seperti yang saya jelaskan waktu di kelas, ya, perhitungan eh, kita di Praxis itu ada tiga kondisi. Kalau yang centang hijau seperti ini, dia bisa dilakukan perhitungannya, ya. Tapi belum tentu betul ya, tergantung input kalian. Nah, di sini kalau misalkan dia sudah oke, maka di sebelah sini ada log info, ya. Ini juga dia akan oke tulisannya. Tapi kalau dia tanda tanya seperti yang ditanyakan Yunike tadi, atau dia silang, ya silang warna merah, itu akan muncul kenapa kok dia tidak bisa menyelesaikan perhitungannya. Ya, biasanya dia dibarengi sama kode errornya berapa. Nah, dari situ kalian bisa ambil langkah pembetulan, ya, revisinya berdasarkan informasi yang tadi. Kalau nggak salah ingat, yang kemarin itu ada tanda tanya, eh antara yang mau kita tuju, ya. Jadi waktu kemarin kan terakhir kalau nggak salah kita setting dia minimum pore pressure ya kalau nggak salah inget ya. Nah, tapi ketika dia mau menghitung sampai sana, itu dia tidak cukup iterasinya. Jadi belum sampai sana, dia udah berhenti. Istilahnya kalian mau pergi ke, misalkan mau pergi ke suatu daerah ya, misalkan suatu tempat, gedung gitu, kalian mau sampai sana, tapi yang dibuat jalannya itu masih sampai setengah jalan. Jadi belum nyampe ke gedungnya, kalian udah nggak bisa jalan lagi. Itu salah satu biasanya kenapa eh, muncul tanda tanya atau tanda silang seperti itu. Jadi kalian harus revisi jumlah iterasinya, kemudian mungkin juga destinasinya tadi ya, tujuannya tadi bisa kita sesuaikan juga. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Ini kan bisa dicoba apa namanya kalkulasi ulang. Nanti kalau misalkan masih salah, kita coba perbaiki kenapa kok bisa salahnya. Sebenarnya bukan salah juga sih ya, tapi kenapa dia tidak berhasil kita hitung. Bentar ya, Bu. Ya, mungkin biar apa namanya nggak terlalu berat, screen-nya di stop ada ya di stop share dulu aja sambil nunggu jalan ini. Takutnya keberatan.
Saya buka kesempatan untuk diskusi hari ini karena beberapa kali kita coba pemodelan di kelas itu hanya beberapa mahasiswa saja yang mengikuti pemodelannya. Ada yang cuma apa namanya, karena laptopnya nggak support, jadinya dia hanya mendengarkan. Nah, kalian bisa tanya, ya, bisa tanya kalau misalkan ada tahapan-tahapan yang masih bingung. Karena kalau untuk pemodelan hanya dengan melihat, itu gampang lupa. Ya, kalau pemodelan itu harus dilakukan sendiri. Jadi harapannya nanti sebelum kalian ujian, kalian sudah semuanya udah coba. Nah, itu Bu, kayak gitu. Atau ini benar aktifat ya? Oke, coba di double klik. Nah, For pressure ya, Bu? kamu tadi pakai yang apa? Stage construction. Iya. Hmm, bentar, Atau ininya, Bu? bentar, konsolidasi. Eh, mana sih? Time intervalnya coba kamu kurangi. Time interval yang di timunan dulu. Ah, itu kan 5 hari ya. Bentar. Nah, Prescribe ultimate reach time. Berarti waktu kita, ya coba dikurangi deh time berapa Bu? intervalnya. Bisa jadi 2 coba. Semuanya diganti atau dia aja? Dia aja.
Ini nggak orang tapi dia gagal di tahap 2. Coba double Kolaps. klik. Nah, hmm, itu kalau keterangannya adalah cell body seems to collapse ya, bisa ada dua maksud. Yang pertama, memang dia gagal, tanahnya dia kolaps, jadi dia udah runtuh. Yang kedua, bisa jadi ada salah input di parameternya. Jadi yang tadi kalau dia memang kondisinya udah kolaps, artinya parameter tanah yang ada di lapangan yang kita masukkan ke dalam praksisnya itu memang dia kecil kekuatannya. Nah, sedangkan kalau yang tadi yang eh, kemungkinan kedua, karena kita salah dalam men-setting input datanya, entah itu data parameter tanahnya, ya. Seringnya sih karena kesalahan dari parameter tanahnya. Nah, seperti yang eh, eh, pernah saya bilang, kalau di praksis itu, mungkin di software yang lain juga ada ya, ada kode errornya. Jadi, kalau yang tadi kalau nggak salah 104 ya, sekarang dia jadi 101. Kita bisa lihat maksud dari error 101 itu apa, yang kemudian baru kita lakukan perbaikan dalam pemodelannya. Cuma ini eh, saya pernah ingat dapat daftar daripada si error code-nya, cuma saya lupa tak taruh di mana. Saya lihat dari apa namanya dokumen panduan yang ada di praktis versi 8 belum ketemu. Nah, coba ini bisa ditutup dulu nggak? Oke, Bu, masih ya, Bu? ke coba ke itu apa itu kan ada help ya, ada opsi help di ujung atas. Coba ke manual, jalan nggak? Muncul nggak ini tuh tampilan dari help manual tadi? Muncul, Nah, Bu. ini. Oke, coba kamu ketik itu apa error code, cari find error code, muncul nggak? Ada opsi find-nya nggak sih di situ? Ini Harus kan ke cuma 2 halaman. Harus diklik kayaknya deh. coba ke reference manual. Nggak keluar. Nggak bisa Nggak keluar, Bu. reference manual. Hmm? Nggak keluar. Nggak keluar. Iya. Nah, coba dari sini.
Saya buka praktis dari kota ya. Oke, punya Unika coba ke praktisnya lagi. Ini ditutup. Coba double klik di konsolidasi tab 2. Oke, itu waktunya coba dikembalikan ke 5 konsolidasi tab 2. Ya, kan di bulan 2 ya. Yang di timbunan ya, Bu. Nggak, yang konsolidasi tahap 2. Jadinya 5 Oh, ini. tadi. Apa? Oh, ya, 5 ya, Bu. iya. Coba kita lihat bisa nggak. Di calculate lagi. Kalau klik lagi.
Masih gagal? Masih, Bu. Kita coba dulu. Nah, Bu, Infonya apa? Apakah masih error 101 atau ganti lagi? masih, Bu. Masih error 101 ya. Sebentar ya. Bisa stop share dulu? Bisa, Bu. Bentar ya. Oke. Nah, tadi. Ya sudah kelihatan belum? Udah, Bu. Ya. Ya tadi kalau yang dilakukan Unicode tadi bisa yang apa dari help kemudian ke manual ya kemudian linknya tadi bisa kita klik itu kan tadi kan ada empat ya ada reference kemudian ada scientific ya sama apa tadi material model kalau nggak salah. Nah ini kebetulan saya bisa nge-linknya jadi muncul ini yang saya buka itu ada si reference ya reference manual dan di sini ada tabel error code-nya. Jadi tadi dari angka kecil dari 1, 2 gitu, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini error code yang tadi muncul 101 dengan keterangannya 101 itu adalah cell body collapse. Nah, artinya apa? Ketika cell body collapse di sini bisa kalian baca bahwa program mendeteksi adanya kegagalan tanah di situ. Nah, eh, seperti saya bilang tadi, kegagalannya itu memang bisa jadi karena dia tanahnya gagal, ya. Sehingga kalau itu yang terjadi, kalian harus melihat dari outputnya, ya. Nah, kalau memang bukan salah dari tanahnya, berarti itu salah dari pemodel kita atau mungkin dari tahapan konstruksi yang kita susun. Apa namanya? Mungkin tahapannya entah waktu konsolidasinya kurang lama atau mungkin eh, terlalu cepat, ya, waktu konsolidasinya sehingga kekuatan tanahnya itu belum maksimal. Jadi dalam proses konsolidasi masih ada air, ya. Kekuatan tanah itu kan berkurang karena adanya air tadi. Sehingga itu kalau tidak kita keluarkan airnya, dia kan bisa menurunkan kekuatannya sehingga dia bisa kolaps ya. Jadi itu. Eh, coba Unicode nggak usah di share screen. Coba kamu ganti, kembalikan lagi ke 200 hari ya. Tadi kalau nggak salah jadinya error code yang nomor ini ya 104 ya. Prescribe ultimate time not reach ya. Iya, Bu. Yang awal 104, terus sekarang udah 101. Hmm. Jadi dibalikin ke 200 aja, Bu. Apa? Nah, coba dikembalikan ke 200 ya. Ini ada keterangan bahwa prescribe time interval in consolidation analysis is not reached. Ya. Jadi yang kita tentukan tadi 200 itu nggak sampai 200. Bisa jadi dia sudah kolaps gitu ya. Coba terus nah jadi kalian bisa refer ke sini ketika kalian menemukan loh kok gagal
sih hitungannya kok muncul tanda tanya gitu. Nah, di sini juga ada apa namanya? Ada istilahnya petunjuk ya. Petunjuk apa yang harus kalian lakukan untuk bisa mengatasi error tadi. Ini bisa kalian akses dari praksisnya sendiri. Ya. Kalau versi yang 8 juga sama ada. Cuma tadi saya nggak nemu di bagian error code ini. Untuk yang referensi dari praksis 8 ini kan praksis 20 ya. Bu, saya mau nanya lagi. Mm, Kan tadi itu yang kita ganti time intervalnya. Kalau misalkan mm. stepnya kita ganti itu ngaruh juga nggak Bu? Maksimum stepnya? Ya, nanti katanya sama ini. Max step sama maxi trace ya kalau nggak salah. Coba deh di apa di share lagi punya Unique. Max stepnya tadi kan udah 1000 ya, mungkin yang maksimum iterasinya mungkin yang bisa ditekan. Coba kita lihat dulu. Ini masih ngitung timur dan dua ya. Oke, coba double klik. Hmm, coba ke bawah. Nah, nice. Wait, wait. Coba unik dari atas dari inisial fish dulu coba diklik. Jadi kalau prosedur bawahnya bulan satu konsolidasi 5 hari timunan berikutnya konsolidasi ya. Kapan berikutnya? Konsolidasi. Oke. Kapan berikutnya? Hmm, nah, ini konsolidasi. Tadi kamu di bulan satu pakai plastik ya? Apa pakai konsolidasi juga? Konsolidasi, Bu. Konsolidasi juga ya? Iya, Coba yang konsolidasi tahap 2. ini baru. Ini. Oke. Nah, ini masih plastik soalnya. Nah, Wait, sebelum kita hitung, coba ke bawah lagi. First step estimated. Terus ke bagian yang tengah itu kamu scroll ke bawah. Max number. Itu yang use default iter parameter kamu nah, hilangin centangnya. Coba kamu tambahkan max stepnya jadi 2000, kemudian number of iteration-nya kamu jadiin 100. number of iteration. Max number of iteration yang 60 itu kamu jadikan 100. Oke, udah itu aja yang diganti. Kamu klik satu kali di tanda yang silang, Di tanda mana, Bu?
tanda silang di tahapan konstruksinya biar enggak bukan yang itu Oh, yang mana, Bu? yang di apa tahapan konsolidasi tahap 2 Hmm. itu klik satu kali aja Nah, udah kok dah. belum ganti yang ini Ya udah, Bu. Oh ya itu udah. kamu klik satu nah dah kamu hitung lagi jadi biar nggak ngitung dari awal. Oke. Berarti langsung dikalkulat aja ya, Bu? Mm-mm. Nanti kalau apa namanya kamu biruin semua nanti hitungannya dari udah berhasil ya itu ya. Iya udah, Bu. Jadi yang bisa diutak-atik kalau misalkan muncul error yaitu kalian cek parameter input tanahnya, kemudian tahapan bukan tahapan, tipe kalkulasinya, kemudian yang tadi perhitungan iterasinya. Ya. Nanti kalau kalian mau tahu apa namanya ketemu error yang lain selain 101 sampai 104, silakan refer ke panduan praksisnya ya. Terus sambil menunggu perhitungannya selesai, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, berarti nanti untuk UASnya itu pemakainya salah satu aplikasi ya, Bu? Salah satu kalau kamu bisa memodelkan pakai Q5 ya kamu modelkan pakai Q5. Kalau kamu bisa Oh, modelkan pakai Praxis ya silakan kamu modelkan pakai Praxis. iya, Bu. Karena Baik, nanti Bu. Terima kasih. sistemnya itu adalah eh, saya kasih pilihan kasus yang harus kalian modelkan. Baik, Bu. Terima kasih. Eh, bukan untuk masalah yang konsolidasi, tapi kalau muncul kode errornya itu adalah 104 dan 101. Tidak hanya untuk konsolidasi, bisa jadi pemodelan yang lain. Jadi nambahin mark step dan iterasi. Kalau muncul error code 104 dan 101. 104 sih lebih tepatnya. Kalau 101 kadang iya, kadang berhasil, kadang enggak. Tergantung dari tanahnya tadi.
Jelas? Biril? Oke, yang lain ada pertanyaan? Saya sudah memberikan kesempatan untuk bertanya, ya. Jadi semoga nanti waktu ujian kalian bisa. Kalau kalian hari ini nggak tanya, berarti saya anggap kalian udah bisa ya. Oke, dari Yudika sendiri ada yang mau ditanyakan lagi? Sampai sekarang sih balik lagi sih Bu kalau misalkan yang tanda tanya itu. Mm. Ya, jadi entah itu tanda tanya atau tanda silang, kembalikan lagi kalau infonya apa maksudnya. Kenapa dia begitu ya. Terus kalau udah tahu dari log infonya kode errornya berapa, refer ke manual praksisnya. Oh ya, saya belum cek lagi big-nya untuk yang Excel itu. Udah terisi semua. Ada kelompok yang belum isi. Gimana? Ibu ini kayak gini lagi. Baik. Hmm, coba nanti Kak. Coba timunan tiga apa? Ke scroll ke atas. Konsolidasi. Hmm, tadi udah ditambahin ya. Coba tambahin lagi dah. Kalau ini kan time intervalnya masih 5 ya Bu. Itu ditambahin atau dikurangin? Enggak, kalau timunan tiga konsolidasi itu berarti kan dia dalam proses nimbun. Sedang dalam proses nimbun. Jadi waktunya nggak akan lama. Maksud saya ditambahin itunya apa namanya iterasinya. Operationnya jadi berapa? Salah, ini aja bebas. 200. Eh, tapi kalau ternyata masih nggak bisa, ya berarti memang kondisi mungkin tebal daripada timunannya harus kita kurangkan. Jadi sebenarnya banyak cara ya untuk karena kan kalau kita nimbun terlalu tebal, ya itu tadi bebannya kan terlalu besar berarti sehingga proses konsolidasinya makin lambat. Paham ya? Jadi ada beberapa kemungkinan kalau misalkan hasilnya adalah silang tadi, bisa jadi karena memang kurang iterasi untuk perhitungannya, ya. Bisa jadi salah input di parameternya, atau bisa jadi salah di, atau bisa dikatakan kurang tepat kita membuat tahapan konstruksinya. Ya, yang seperti contohnya kemarin waktu kita membuat galian, antara kita gali keseluruhan dengan kita gali bertahap itu kan beda ya hasilnya. Kalau yang kita gali secara langsung keseluruhan, dia langsung kolaps. Sedangkan kalau kita gali sedikit-sedikit sambil kita tambahkan perkuatan, ya, dia menjadi lebih
kuat. Nanti kalau misalkan ternyata ini setelah kita tambahkan step dan iterasinya masih gagal, ya, berarti kita bisa mengganti di tahapan konstruksinya. Timbunan 3 itu ketebalannya berapa bisa kita kurang. Karena itu selain dari apa waktu konsolidasi yang kita setting itu juga berpengaruh. Nah, kalian harus bisa membuat kesimpulan dari pemodelan yang kalian lakukan. Entah itu pemodelannya berhasil atau pemodelannya gagal, ya. Kalau berhasil, ya alhamdulillah. Kalau gagal, ya kalian harus tahu kenapa kok bisa gagal, kira-kira alternatif solusinya seperti apa. Kalau yang berhasil tadi, berarti kalian harus bisa menjelaskan hasil dari pemodelan tersebut. Jelas? Ya, ada orangnya nggak sih? Jelas, Bu. Kayaknya saya privat sama Yuni ke hari ini. Ada pertanyaan lagi nggak? Hmm? Saya belum ada, Bu. Oke, jadi kalau sudah tidak ada pertanyaan, ya, saya nggak mungkin akan menambahkan pemodelan Q5 yang fondasi juga. Ya. Nanti kalian bisa sambil belajar sendiri. Nah, karena hari ini nggak ada yang tanya, seperti yang saya bilang tadi, eh, saya anggap kalian sudah paham. Ya. Jadi harusnya nggak ada masalah waktu UAS. Tapi ternyata kalau nanti hasilnya tidak seperti yang saya bayangkan, ya mohon diterima dengan baik. Oke, mungkin itu ya, karena dari kalian juga nggak ada, sepertinya nggak ada feedback, ya sudahlah. Saya jadi males mau lanjut. Ya, udah. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga nanti UAS-nya lancar dan hasilnya sesuai dengan yang kalian harapkan. Untuk kelasnya saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.